teman-teman, subscribe gratis, buruan. Pencet tombol merah di Yogi Uhuy, buruan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh loyoken. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillahirobbilalamin, pagi ini kita bisa bersilaturahim kembali di kelompok Mina Putrajaya. Hari ini adalah hari ke sekitar 2,5 bulan lah ya dari tebar kita pertama kali itu pada tanggal 29 September, tebar ikan lele. Dengan melihat tadi sudah ada yang berukuran konsumsi, maka pada kesempatan ini kita coba untuk sortir dengan ukuran bak sortir yang ukuran konsumsi. Nah, untuk perlu kita ketahui terkait ikan lele ini bahasana campur aduknya, orang review deh tentang materi budidaya lele. Lele ini bisa digunakan untuk meningkatkan gizi pangan masyarakat di sekitar kita. Yang pertama kali kenapa kita tebar ikan lele, perlu kita ketahui bahwa lele itu bisa tumbuh dan berkembang di lahan-lahan marginal. Lahan-lahan marginal itu apa? Lahan-lahan marginal yaitu tidak hanya di kolam yang banyak air, tapi kita juga bisa memanfaatkan pekarangan-pekarangan. Yaitu yang pertama bisa kita gunakan juga ember, tergantung yang kita punya, ember atau yang kita gunakan untuk percontohan ini, budidaya di kelompok Mina Putrajaya ini adalah percontohan lele pada kolam terpal. Nah, tentunya ini ada beberapa teknik yang perlu kita ketahui. Yang pertama dulu dari persiapan awal kolam ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan bambu yang ada di sekitar kita. Ada juga yang menggunakan baja ringan, itu pinggiran bisa menggunakan baja ringan. Bambu, baja ringan, juga ada yang sudah menggunakan besinya. Tapi kita bisa manfaatkan yang ada. Sebenarnya tidak dengan terpal, dengan plastik juga kita bisa gunakan. Nah, yang paling penting kita ketahui juga bahwa lele ini bisa dijadikan salah satu sumber usaha alternatif di masa pandemi ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam usaha lele juga kita harus lihat dulu pasar. Yang pertama pasar, kemudian benih, yang ketiga teknologi. Nah, pasarnya kumaha lele ya diurang. Ada yang tahu tuh? Kumaha tah? Ayo yang pertama kita lihat dari pasar induk. Bukan pasar induk, maksudnya pasar ukuran konsumsi ya. Pasar ukuran konsumsi. Dilihat dari peluang pasar untuk saat ini ukuran konsumsi masih membuka peluang pasar. Jadi di kita sebenarnya masih kekurangan ikannya yang berukuran konsumsi. Karena permintaan dari luar itu untuk dalam Sumedang sendiri itu sudah ada. Kemudian dari luar juga sebenarnya masih ada terbuka peluang, cuman kita belum banyak produksi. Jadi kita belum bisa MOU misalkan kami siap untuk kirim lele sekian kuintal per hari atau sekian kuintal per minggu, atau udah siap kita produksinya, kita bisa MOU. Nah, terus kedua ketergantungan terhadap benih. Nah, benih ini kita kendala di benih, kita belum bisa produksi benih yang banyak karena terkendala oleh keadaan cacing sutra. Nah, cacing sutranya kita belum bisa berbudidaya sendirinya. Nah, kita masih mendatangkan dari luar. Nah, ini bisa jadi peluang untuk teman-teman nanti berbudidaya khusus untuk cacing sutrana. Jadi nu budidaya lelena aya saha, anu tukang indukeun saha, nu ngabenihkeun saha, nu budidaya cacing sutrana ge saha. Nah, jadi itu nanti disilakan dipilih untuk kedepannya merenang kudu kumaha ngatur SDM-na lah gitu. Bagian benih, bagian cacing sutra. Nah, terus untuk di Kecamatan Dharmaraja ini rencana ke depan untuk Desa Karangpakuan itu kan ada mau ada sentranya gitu. Dimulai dari tahun ini ada skill development center. Jadi nanti rencana ke depan di situ untuk untuk dijadikan wisata edukasi. Salah satunya terkait budidaya lele. Nah, perlu diketahui selama perkembangan ini dari September sampai sekarang ini 2,5 bulan ya, hasil sampling menunjukkan bahwa ada pertumbuhan
ada pertumbuhan, jadi terhitung sedang ya, berarti apa belum harusnya 2 bulan itu sudah bisa panen, tapi kita 2,5 bulan ya. Ini hari ini tuh 2,5 bulan, jadi perlu kita evaluasi bersama. Ke depan mah harus bisa 2 bulan. Kenapa? Nah, yang pertama benar dari persiapan kolamnya, persiapan air terutama. Nah, bagaimana caranya supaya di situ juga tersedia pakan-pakan alami. Pakan-pakan alami salah satunya bisa menumbuhkan dengan bantuan dengan probiotik. Karena cenah probiotiknya habisnya tadi teh. Habis, jadi tidak bisa optimal mungkin untuk pertumbuhannya. Nah, itu apa itu? Aya pertarusan kan di kaayana. Kayaknya berarti sudah pada bisa di dia. Nah, itu terkait budidaya lele di dia, nanti tolong nanti totalnya seberaha, terus pasarnya kemana, misalnya, terus yang tersisa ditebar lagi berapa, terus simbolisme. Aya pertarusan. Nah ini untuk pemasaran Bu, pemasaran tentang budidaya ikan lele ini. Bagaimana gitu di Dharma Raja? Untuk di Dharma Raja sementara sekarang pasar itu masih di ini untuk satu bandarnya, bandar area di Desa Ciirteng. Jadi baru satu yang untuk pasar keluar. Jadi salah satunya untuk pemasokan ke Cileunyi Bandung dan Majalengka. Jadi itu juga belum bisa memenuhi dari satu titik Cienteng. Jadi ngambilnya dari gabungan semua dari yang ada di Kecamatan Dharma Raja. Jadi tidak susah untuk memasarkan. Insya Allah pengen nanti bermitra juga, kalau udah siap mah kita semua bisa bermitra dengan dari Bekasi, dari Jakarta, dari Depok. Kita pengen informasi awal. Karena ya banyak ada keluhan tentang pemasaran ini gitu, supaya ini terus berkembang. Nah, karena kita belum bersatu. Nah, intinya kita harus bersatu dalam satu, misalkan. Nah, salah satunya Pak Intan yang udah diupayakan ku Abdi di bidang pengolahan udah diupayakan itu brandnya brand Raja, rasa asli Dharma Raja. Itu Bukalapak ya. Bukalapak setiap hari Senin. Jadi setiap olahan yang mau dibantu dijualkan itu di hari Senin untuk khusus Kecamatan Dharma Raja. Nah, untuk di budidaya lele ini yang pembesaran itu setiap hari Kamis, nanti malam Jumat berangkat ke Cileunyi sementara ini karena produknya masih sedikit. Selain itu hari Kamis lanjutkan kamari itu hari Rabu ke Majalengka itu mentawis eta. Dan saacan nanti artinya yang baru kontinu segitu gitu, belum semuanya diadakan MOU dengan yang lain karena kita produknya belum siap secara kompak, siap kontinu utamanya karena yang dibutuhkan itu kontinuitasnya. Aya deh. Intinya memang dalam usaha itu pasar yang utama. Jadi pasar butuh berapa, berarti kita produksi harus berapa. Jadi bukan memproduksi apa yang kita jual, tapi menjual apa yang akan kita pasarkan. Kita aya deui nu bade dibahas. Cekap ya. Itu tacan saat kan. Tahu. Tacan saat. Ya. Nanti di hasil sampling ya tacan kan ya dijumlahkeun heula. Tapi masih ada yang kurang kosong dengan hiji tadi nu badagna. Tadi mah tapi nyiuk tadi gorengan kalau ngaliwat lumayan aya ragu. Jadi yang dibutuhkan teh ukuran teh pasar teh nu Cileunyi mah 5 genep nya. Ukuran teh 1,5 kilo sampai 6. Amun ka Majalengka mah masih bisa 1 kilo 9 10.